Berjumpa lagi dengan saya Rudi Asari dalam program podcast Kata Demi Kata kabardigital.com. Kali ini kita akan melihat bagaimana gedung DPRD Kota Banjarbaru seperti yang ada di belakang saya. Ayo kita ke dalam. Kita sudah memasuki halaman kantor DPRD Kota Banjarbaru. Kita lihat ada Pak Satpol PP, kita coba ke sana dulu ya. Mari. Pak, izin. Selamat siang, Pak. Saya mau ketemu dengan Pak Sekwan, bisa Pak? Sudah ada janjian, Pak, dengan Sudah. Pak Sekwan? Oke, siap. Kalau gitu, kalau sudah ada janjian, silakan. Dan masuk ke dalam. Nanti naik tangga sebelah sini, Pak, ya. Nah, Lapor dengan Pamdal dulu, Pak. di dalam Pak ya, ada Pak ya? Ya. Oke, makasih banyak Pak. Ya, siap. Oke, kita sudah sampai di tangga utama gedung DPRD. Kita lihat ada hand sanitizer, kita coba masuk ke dalam. Bagaimana, apakah ada penjagaan atau tidak? Sepertinya basah ya, tapi kita coba tanyakan nanti ke Pak Sekwan, kenapa jadi basah lantai DPRD. Selamat pagi Pak. Mohon izin Pak, sesuai protokol kesehatan yang kita berlakukan di kantor, setiap tamu kita cek dulu kesehatan dan kebetulan ada yang sanitizer, silakan di. Terima kasih. Izin, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Mau ketemu Pak Sekwan? Oh ya Sudah silakan. ada janji Pak. Oh iya, silakan. Pak, silakan. Silakan tunggu sebentar Pak. Misi Pak. Iya. Kita lihat Pamdal juga melakukan pemeriksaan suhu badan, suhu tubuh kepada kru podcast kami. Kita tunggu sebentar Pak Sekwan masih di. Oh iya, Silakan. kita langsung. Ah, Selamat ya. siang, Selamat siang, Pak Apa Rudi. Kamu alhamdulillah, bagus. Baik. Izin Pak Sekwan, Ya. kita hari ini datang. Ya. Seperti yang sudah kita bicara sebelumnya, kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat Banjarbaru. Ya. Seperti apa sih gedung DPRD Kota Ya. Banjarbaru, Ya. isinya, kemudian Ya. bagaimana para wakil rakyat bersidang. Iya. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Ida, Ya. ketika saya naik tadi kok gedung DPRD kok basah Pak Ida? Ya. Ada apa? Nah, jadi pertama itu kita mensterilkan gedung. Nah, kita sudah ada kerjasama dengan UID minimal 3 bulan sekali. Untuk penyemprotan ya? Iya, penyemprotan, menjaga sterilisasi. Nah, makanya tadi sampai yang saya masuk dari Pamdal Ulun, minta yang pertama dulu untuk hand sanitizer, kemudian cek Cek suhu tubuh juga ya? suhu tubuh juga. Siapapun tamu yang datang kita cek. Pak Ida, ketika ada masyarakat yang ingin Ya. mengunjungi dewan Ya. ataupun bertemu dengan anggota DPRD, Ya. apa yang harus dilakukan pertama kali? Ada dua ini, apa berkunjung ini secara kedinasan atau pribadi. Pribadi maksudnya Ini, warga langsung ya? warga itu mungkin ada janji dengan anggota atau pimpinan, tetapi tetap harus melewati prosedur kita. Siapapun yang datang, jadi bukan udah ada janji langsung nyelonong. Tetap protokol kesehatan kita tetap, kemudian laporlah kepada Pamdal yang di depan. Kalau misalnya kedinasan, apa yang disampaikan. Kalau pribadi ketemu lawan siapa? Begitu Pak ya? Ya. Oke, kita Nah, pelan-pelan kita lanjut, kemudian kita masuk ke ruangan-ruangan dan seperti apa fungsinya. ya. Mau izin Pak Ya. Sekwan? Bisa. Ayo. Tentu kita akan masuk lebih dulu ke ruangan Pak Aida Ya. sebagai Sekwan DPRD Kota Banjarbaru. Kita lihat apa isinya. Ruangan sekwan. Ada meja rapat. Rapat dengan pejabat atau kalau dan staf kami di ruangan di aula yang besar. Tapi kalau terbatas untuk pejabatnya di ruangan ini. Inilah ruang kerja sehari-hari sekwan yang khusus untuk melayani pimpinan dan dewan. Boleh ke Oh iya, bisa. Bisa ruang kerja sekwan. Nah, bisa untuk menerima tamu. Nah ini. Jadi warga Banjarbaru Ya. seperti ini adalah ruangan Pak
Aida. Kebetulan beliau saat ini sedang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru. Di sini beliau bekerja, termasuk memberikan layanan administrasi Iya, para anggota dewan. pimpinan dan Pak Aida, anggota. ya. Iya. Setelah ini kita akan melihat ruangan-ruangan apa selanjutnya di sini. Setelah ini, Komisi-komisi bisa. Komisi-komisi Ya, ya. habis komisi-komisi, ruang rapat. Ya, Oke, ruang rapat. kita lanjut ke ruang komisi dan Iya, ke ruang rapat Iya. di mana DPRD Kota Banjarbaru Iya. biasa membahas, bersidang, mungkin saling adu argumentasi. Betul, betul. Kita sambil Tidak mungkin, kita- pasti itu. Ya. Pasti. Pasti ada argumentasi. Kita sudah mulai masuk ke beberapa ruangan-ruangan di DPRD Kota Banjarbaru. Kita lihat ini ruangan apa, Pak Aida? Yang sebelah Bagian kanan? persidangan yang Salah disahkan. dan pengkajian. Ya. Nah, mereka inilah setiap hari yang selalu bersentuhan melayani anggota dewan. Mungkin bisa kita ke dalam Oh, sedikit. bisa Pak kita ke Aida? dalam bisa. Mohon izin. Iya, kita ke dalam. Mungkin di sini saja ya Pak Aida ya. Ya, Oh, ini itu, ada. Pak, bisa masuk. Oh, boleh ya? Ya, masuk. Bisa masuk aja. Oh, Pak. Oke. Nah, inilah mereka inilah Heeh. yang melayani baik itu rapat pansus, rapat alat kelengkapan, menyiapkan, kemudian menyiapkan karena kami sebagai pelayanan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun di dalam jadwal badan musyawarah. Berarti termasuk dapurnya sekretariat. Betul, dapurnya sekretariat ini semuanya ini. Jadi tiga kelompok ini semuanya yang bersentuhan di Ada sini. ada berapa staf di sini Pak Aida? Kalau keseluruhan semuanya adalah 65. 65 semua. Ya, kalau pejabat strukturalnya ada 13. Pak Aida, saya agak bingung kok ada yang berseragam beda. Nah, ya. Bisa dijelaskan Pak Aida? Ya, seragam beda Ah. itu kami hampir setiap tahun Ah, itu anak-anak dari SMK ah. itu magang Oh, di di sini. gedung rakyat. Iya, ini? dengan rakyat kami terima, saya terima. Kenapa? Supaya mereka tahu juga bagaimana kerja kami kerja di sini. Kemudian mereka juga kan mencarikan pengalaman kerja. Nah, mereka juga kami merasa terbantu dengan mereka ada makanya biasanya minimal 3 bulan ya, Bu ya. Iya ada ya. 3 bulan? Minimal 3 bulan Ya. ya. 3 bulan karena mereka praktek lapangan. Oke, jadi warga Banjarbaru ternyata gedung DPRD juga baru kita masuk satu ruangan ternyata tidak hanya untuk bersidang atau saling beradu argumentasi untuk Ya. memperjuangkan aspirasi rakyat. Ternyata juga di gedung DPRD memberikan ruangan untuk lembaga pendidikan Ya, dengan betul. cara Siap tahu, betul memberikan kerjasama. ruang kerjasama dengan Iya. sekolah-sekolah. Iya. Khususnya di SMK di Banjarbaru Iya. untuk para pelajar magang Pak ya. Ya, magang betul. Dan dapat informasi banyak hal tentang. Iya. Kita lanjut Pak Ida Ya, ke bisa ruang komisi mungkin. lagi ya. Ya, ini Oh. komisi 3. Ini komisi 3, ketua komisinya adalah Pak Baskoro. Apa Komisi ya Dewan yang, Pembangunan. yang bisa dijelaskan di komisi 3? Biasanya Nah. dilakukan hal apa di sini Pak Ida? Nah, jadi mereka gini. Jadi kan di dalam komisi itu adalah urusan dari semua fraksi-fraksi yang ada kursinya di sini. Pembagiannya sudah sesuai aturan, kemudian mereka ini pembagian tugas adalah sesuai dengan tupoksinya. Tupoksinya ya. Ya, kalau di komisi 3 ini lebih banyak pembicara masalah infrastruktur, infrastruktur ya terkait misalnya dengan PU, dengan Perkim, pokoknya intinya terkait dengan dinas-dinas yang mengelola infrastruktur. Berarti kalau misalnya ada pelayanan yang bersangkutan dengan tupoksi komisi 3 mungkin bisa, Bisa komisi 3. di sini Pak ya. Iya. Di sini menggodok berarti ya. Iya, di sini. Oke, Ya. ini warga Banjarbaru ruangan komisi 3. Ya. Kita lanjut ke ruangan mana Pak Ida? Komisi 2 bisa. Komisi 2. Ya, karena berdekatan. Hmm. Jadi komisi 2. Nah. Dengan ini juga anggota komisinya sama, 9. 9 juga. Iya, 9. Karena kita 30 unsur pimpinan 3. Jadi tiap komisi itu anggotanya dengan ada ketua komisi, ada wakil ketua, ada sekretaris. Agak lebih luas ya di sini ruangannya Pak ya. Sama Pak, pembagiannya Sama ya? sama. Ya, sama Pak. Jadi sama persis. Heeh. Bentuknya juga sama, ruangan dia tetap sama. Nah, jadi di komisi 2 ini lebih banyak terkait dengan masalah PAD, baik itu restitusi maupun pajak. Nah, mereka lah di sini berargumentasi. Misalnya apa aja yang harus dilaksanakan dalam rangka untuk mensinkronisasi dengan program kerja pemerintah daerah. Oke, warga Banjarbaru kita sama seperti di komisi 3 Pak Aida ya. Ya. Di sini juga setiap komisi diberikan satu orang staf Ya. untuk membantu administrasi Ya. ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang dibantu oleh staf Ya. agar kerja ataupun tugas dari para anggota dewan lebih lancar. Betul. Kita
Kita lanjut ke mana lagi Pak Ida? Komisi 1. Komisi 1. Iya. Ada 3 komisi Pak Ida? Ada 3 komisi, kita 3 komisi. Sesuai dengan anggota kita kan ada 30. Kalau komisi 2 tugas apa Pak Ida? Mereka terkait dengan masalah pendapatan. Pendapatan. Retribusi dan pajak. Ekonomi dan keuangan berarti? Ya, ekonomi keuangan. Betul, ekonomi Oke. keuangan. Tapi lebih menjelas dari sisi YAD. Iya. Kita ke komisi 1. Iya. Nah, komisi 1. Nah, ini komisi 1. Jadi Kita sama masuk ruangannya ke- sama. Ya, kita masuk ke komisi 1. Iya. Ada apa di sini Pak Ida? Sama. Ruangannya sama, jumlah anggotanya sama, 9 orang. Ah, Ada ketua, ada sekretaris, Hmm. ada ketua, wakil ketua dan sekretaris Ah. setiap komisi. Nah, ini juga yang nanti sama didampingi oleh Satu orang komisi. staff. Komisi. Kebetulan di komisi 1 dan 3 itu cowok, di komisi 2 adalah cewek. Berarti tetap ada yang Harus. laki-laki juga ada perempuan. Iya, kita tergantung Berarti imbang Pak ya? Imbang, ya imbang. Jadi tergantung, jadi posisi sama, ruang kerjanya sama, besarnya sama, jadi tidak ada perbedaan. Oke, Tidak kita perbedaan. Ini ada staf komisi. kita lihat ya. ada salah seorang staf staf komisi, Pak Mahyuni. sedang bekerja. Nah, mungkin kalau ada yang tanya, Kita tanya-tanya Iya. apa sih kerjaan staf dan tugasnya. Silakan, silakan. Selamat izin. Nah, Dengan Bapak siapa? Mahyuni. Pak Mahyuni. Ini. Pak Mahyuni sedang ngapain Pak di komisi 1 ya? Ya, bikinkan laporan aja, Pak. Bikin laporan ya? Kegiatan gitu. Nah, Ada notulen rapat dan kegiatan lainnya. Iya. Oh ini kan tentu beda antara ASN yang di birokrasi, Ya. di eksekutif, kemudian dengan ASN yang bekerja membantu para wakil rakyat. Apa senangnya dan susahnya? Kalau kita tugas ASN kan ibaratnya siap dimanapun berada ditempatkan. Ah. Jadi kita menyesuaikan tupoksi yang diarahkan pimpinan, gitu aja. Gitu ya? Nah, Oke, Pak Mahyuni Siap. selamat bekerja, tetap Sama-sama. sehat. Gih, amin. Makasih. Gih. Kita lanjut. Oke, Pak Pak Ida. Ida, tadi kita udah melihat ruang komisi 3, Iya. 2, dan 1. Iya. Kita mau kemana lagi, Pak Ida? Ke ruang rapat yang biasa mereka Ah. pakai rapat-rapat, baik itu rapat komisi, rapat pansus, atau rapat dengar pendapat. Nah, inilah ruang rapat Oh, utama. kita ke sana ya? Iya, kita arah ke sana. Kita ke dalam. Iya, Mari Pak Sekwan. iya, Ini apa? iya. Nah, ini. Apa nama ruangannya, Pak? Ruangan ini aula ruang rapat utama. Ruang rapat utama. Ruang rapat utama. Oke. Ya, ruang rapat utama. Kita masuk ke ruang rapat utama. Ya. Nah, inilah tempat rapat-rapat. Apapun rapat, baik itu rapat pansus, rapat komisi, di sini ruangannya. Nah, di sini ruangannya. Di sini ruangan apa ya? Ya, Ini ruangan. sebelum pandemi mampu menampung berapa orang? Sebelum pandemi itu bisa sampai 40 orang. 40 orang. Ya. Ketika pandemi berlangsung 3 pandemi langsung kita ngambil separuhnya 20 separuh, orang. 15 sampai 20 Iya, ya sesuai aturan ya. Sesuai aturan. Iya, yang aturan. Oke. Jadi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Nah, ini ruang rapat utama. Selain rapat paripurna di sini ya. Iya, di sini. Ada lagi satu rapat, ruang rapat satunya itu karena mereka rapat intern. Oh, ada juga? Ya, misalnya komisi rapat Ah, di sebelah. Ini intern, mereka tidak mengundang, ini kan mengundang orang luar. Iya. Atau mengundang SKPD SKPD terkait. juga, Pak, Ya, terkait. Kemudian, nah di sebelah inilah biasanya digunakan ah. untuk rapat intern. Misalnya Paripurna komisi ya. komisi. Nah, karena kan hanya 9 orang. Oh. Nah, kita gunakanlah ini. Ini kita gunakan. Oh, agak lebih kecil Pak, kecil, ya, tadi sempit. ya? Memang kan komisi sedikit orang yang sedikit intern, tidak Iya. mengundang orang lain. Tidak mengundang orang lain, hanya intern kita. Nah, tapi ini selama pandemi jarang dipakai. Pak Ida, apa fasilitas di sini Pak Ida? Seperti biasa ada AC, lampu, ada slide, Ah, tetap sound system. tetap ada mic Ya. juga ya. Tapi selama pandemi ini jarang dipakai mereka pakai Oh. karena Terlalu kecil Pak ya? terlalu kecil, karena takutnya kurang presentatif. Jadi kalau misalnya ada rapat komisi, mereka lebih enak rapatnya di ruang rapat, di ruang komisi. Ruang komisi berarti. Betul. Pak Ida, biasanya rapat komisi juga alot Pak ya? Tergantung materi. Tergantung juga. Ya, tergantung materi, apa materi yang dibahas. Kalau itu memang harus berdebat, ya berdebat di sini. Kita lanjut ke mana Pak? Rapat paripurna. Oh, ke rapat Termasuk nanti paripurna. ruang kerja pimpinan. Dan ruang kerja pimpinan Pak ya? Iya. Oke. Ada ruangan apa lagi Pak di lantai 2 ini Pak? Ada ruangan badan legislasi. Fungsinya untuk Badan legislasi inilah yang memfasilitasi terkait dengan produk-produk hukum.
Oh, Seperti perda. Iya, perda. Raperda juga Iya, di perda. situ Iya, ya? perda di sini juga. Peraturan Iya. daerah. Iya, betul. Kemudian nanti perda inisiatif kan melalui Babin Perda juga. Nah, disinilah mereka ruangannya ini yang digunakan oleh ketua Babin Perda. Oh gitu ya? Iya, ketua Babin Perda. Saya boleh lihat sebentar nggak Pak? Boleh. Ini Warga juga Banjarbaru staff. kita Iya. intip sebentar Iya. seperti apa ruangan Badan Legislasi Daerah atau Balek biasa mereka menyebutnya. Kita masuk sebentar. Izin Pak Sipan. Ya. Permisi Bu. Iya. Seperti inilah warga Banjarbaru aktivitas di ruangan Badan Legislasi Iya. Daerah atau Balek biasa mereka Iya, menyebutnya. sebenarnya, Pak. Iya. Beberapa staf juga sedang bekerja dan menggunakan masker. Mohon maaf Ibu mengganggu. Selamat bekerja kembali. Iya. Iya. Kita tetap Menjaga protokol menjaga mereka sedang bekerja untuk memperlancar kerjaan